Yesus. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Maha Benar dan Kudus, Engkau melawan dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak, tetapi menginginkan orang-orang yang rendah hati. Karena itu, kami memohon kepadamu, tolonglah kami menjauhi kesombongan, supaya jangan tinggi hati, tetapi bimbinglah kami dengan Roh Kudus, supaya kami rendah hati, lemah lembut, penuh cinta kasih, jujur dan sopan terhadap sesama manusia, oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat, silakan duduk. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 295 ayat 1 dan 2. Andai ku punya banyak lidah dan punya suara yang besar, akan ku ubah nada indah dan ku menyanyi bergema, kasih Allahku yang dicurahkan padaku. Janganlah diam, hai jiwaku, dan kau rajaku, bangunlah, nyatakanlah kegemaranmu atas berkat anugerah, karena selama hidupku akan ku puji Allahku. Dengarkanlah hukum Taurat minggu ini, hukum Taurat yang ke-9 dan artinya. Hukum Taurat ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Artinya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mendustai, mengkhianati, memfitnah, maupun bersaksi palsu serta merendahkan martabat sesama manusia. Kita harus saling melindungi dan menyatakan hal-hal yang baik saja mengenai sesama manusia apabila belum nyata dan jelas diketahui kesalahannya. Demikian hukum Tuhan untuk kita minggu ini. Marilah kita meminta kekuatan untuk melakukannya. Ya Tuhan Allah, kuatkan kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 29 ayat 1 dan 2.
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan, ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus. Oleh sebab anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Silakan duduk. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 697 ayat 1 dan 2. Yang percaya padamu, aku ikuti Kau Tuhan yang setia padamu. Dalam Yesus Juru Selamat, bahagialah hidupku. Aku rela menderita karena janji setiamu. Jika Tuhan ku andalkan, Kaulah semua seteru. Aku ikuti Kau Tuhan dan setia padamu. Dalam Yesus Juru Selamat, bahagialah hidupku. Marilah kita membaca epistel untuk kita minggu ini yang ditulis dalam buku Amos 5 ayat 24 sampai ayat 27. Kita baca secara responsori. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Apakah kamu mempersembahkan kepadaku kurban sembelihan dan kurban sajian selama 40 tahun di padang gurun itu, hai kaum Israel? Kamu akan mengangkut sakut rajamu dan kewan dewa bintangmu, patung-patungmu yang telah kau buat bagimu itu. Dan aku akan membawa kamu ke pembuangan jauh di seberang Damsyik, firman Tuhan. Alam semesta Semalam namanya. Demikian berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Amin.
Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 427 ayat 1 dan ayat 3. Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya, ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, meliput terbesar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Ku suka menuturkan cerita mulia, setiap ku ulangi setambah manisnya. Ku suka menuturkan sabdanya yang besar, dan yang belum percaya supaya mendengar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silahkan duduk. Kita akan mendengarkan warta untuk minggu ini. Horas Shalom. Warta Jemaat Minggu tanggal 23 Agustus tahun 2026. Pertama, nama Minggu. Nama Minggu hari ini adalah Minggu ke-12 setelah Trinitatis dengan topik khotbah Teguh berpegang pada kebenaran. Teguh Marstiopan tu Hatigoran terambil dari Efesus 4 ayat 7 sampai 16. Kedua, amplop Gotilon dan tahun transformasi tahun 2026. Pada hari ini Minggu 23 Agustus tahun 2026,
kita akan memberikan amplop Gotilon dan tahun transformasi untuk mendukung kebutuhan semua kegiatan sepanjang tahun ini. Amplop akan diserahkan setelah bersalaman di kotak yang sudah disediakan. 3. Rapat Panitia Malam Dana Simponi Bonapasogit. Hari ini Minggu 23 Agustus tahun 2006 pukul 11.30 WIB di Gedung Serbaguna akan diadakan rapat Panitia Malam Dana Simponi Bonapasogit untuk persiapan kegiatan Simponi Bonapasogit. Diberitahukan kepada seluruh panitia agar dapat mengikuti rapat tersebut. 4. Simponi Bonapasogit. Dalam rangka penggalangan dana, Panitia Pesta Gotilon dan Tahun Transformasi HKBP Mampang Perapatan akan mengadakan Simponi Bonapasogit pada hari Selasa tanggal 25 Agustus tahun 2006 pukul 18 WIB bertempat di Hotel Ambara, Jakarta Selatan. Acara ini akan dimeriahkan oleh beberapa bintang tamu, antara lain Joy Tobing, Family Trio, dan True Blessed Voice. Diberitahukan kepada jemaat untuk berpartisipasi dan mendukung acara tersebut dengan melakukan pembelian tiket. Adapun harga kategori tiket yaitu A. Platinum seharga Rp1.500.000, sudah terjual 2 tiket, yang belum terjual 25 tiket. B. Gold sebesar 1 juta, sudah terjual 14 tiket, yang belum terjual 21 tiket. C. Silver seharga Rp500.000, sudah terjual 18 tiket, yang belum terjual 49 tiket. Untuk reservasi dapat menghubungi Sintua Hisar Pandiangan, Sintua Romida Borur Singringo, Sintua Hora Simbolon, dan Sintua Danesiagia, serta Sintua Rina Boru Samosir. 5. Perayaan Kebangkitan Remaja dan Napo Sebulung. Pada hari ini Minggu 23 Agustus tahun 2006, dalam ibadah pukul 9.30 WIB adalah puncak perayaan Kebangkitan Remaja dan Napo Sebulung dengan tema Teguh Berpegang pada Kebenaran, terambil dalam Efesus 4 ayat 7-16 dengan judul Waking by Grace Victorious over Every Wine, dan subtema melalui kasih karunia Kristus, remaja dan Napo Sebulung HKBP Mampang Perapatan disatukan, diperlengkapi dalam iman, dan menjadi gelombang perubahan yang memuliakan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Setelah warta di ibadah pukul 9.30 WIB, diberikan kepada Ketua Seksi Remaja, Ketua Seksi Napo Sebulung, dan Ketua Parayon untuk menyampaikan kata sambutan, dilanjutkan dengan paduan suara dan doa syafaat. 6. Sakramen Baptisan Kudus. Pada hari Minggu 6 September 2006 akan dilaksanakan Sakramen Baptisan Kudus bagi orang tua yang akan membawa anaknya untuk menerima baptisan kudus, agar dapat mendaftarkan diri dengan mengisi formulir pendaftaran melalui Sintua Wik masing-masing. 7. Menyaksikan iman atau menghayati dakon haporsiaon khusus. Pada hari Minggu 6 September 2006 di ibadah pukul 9.30 WIB atau bahasa Batak, diadakan acara menyaksikan iman atau menghayati dakon haporsiaon khusus kepada satu orang, yaitu satu perempuan. Acara naksidi khusus atau malua akan dilaksanakan setelah persembahan kedua. 8. Persembahan kasih. Gereja kita telah menerima persembahan kasih dari Keila Lova Bulan, Boru Tampu Bolon berupa bunga altar. Para lado dan jemaat mengucapkan terima kasih atas pemberian tersebut. Tuhan Yesus memberkati. 9. Kegiatan tengah minggu. Diberitahukan bagi warga jemaat HKBP Mampang Perapatan dapat melihat jadwal kegiatan tengah minggu di gereja HKBP Mampang Perapatan yang terlampir di dalam warta. 10. Pertengahan Week. Sehubungan dengan kegiatan Panitia Pesta Gotilon, yaitu Simponi Bonapasogit, yang dilaksanakan hari Selasa 25 Agustus tahun 2006, maka jadwal Kebaktian Week akan diubah menjadi hari Rabu 26 Agustus 2006 pukul 19.30 di Week 2 di tuan rumah keluarga Sintua, Week 2 di Konsistori, Week 4 di tuan rumah keluarga Nyonya Uta Julu Boru Naibaho di Gedung Serbaguna. Marilah kita menghadir kebaktian tersebut secara khusus jemaat Week 2 dan Week 4. 11. Anak lahir. Hari Selasa tanggal 11 Agustus tahun 2006 telah dikaruniakan seorang anak perempuan di keluarga Barnes Pasaribu, Winda
Mariska Navalim Boris Majuntak. Alamat perubahan Seruni Hills, Jalan Swadaya 3, Blok 6-17, Jati Sampurna, Wik 2. Ibu dan anak dalam keadaan sehat. 12. Warga jemaat sakit. Marilah kita bawa dalam doa warga jemaat sakit. Firman Tuhan, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Yesaya 40 ayat 29. 13. Ulang tahun kelahiran. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran kepada anggota jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Firman Tuhan, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mazmur 91 ayat 16. 14. Ulang tahun pernikahan. Majelis dan warga jemaat mengucapkan selamat ulang tahun pernikahan kepada keluarga anggota jemaat yang berulang tahun pernikahan dalam minggu ini. Firman Tuhan, janganlah kiranya kasih dan setia meninggal engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Amsal 3 ayat 3. 15. Keuangan terlampir. Persembahan, ucapan syukur, dan yang lainnya dapat kita baca di lembaran warta ini. Demikianlah warta jemaat minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita bernyanyi dari buku Kidung Jemaat nomor 406 ayat 1 sampai 3 sambil mengumpulkan persembahan 1A, 1B.
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Jemaat yang Tuhan kasihi, kita yang sedang berkumpul saat ini, firman Allah yang akan kita dengarkan sebagai nats khotbah pada minggu ini tertulis dalam Efesus 4 ayat 7 sampai 16. Mari saudara-saudara ikuti pembacaan ini dari Efesus 4 ayat 7 sampai 16, demikian bunyinya. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah? Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, supaya kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus, yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap orang, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Demikian pembacaan kita. Jemaat yang Tuhan kasihi, topik minggu kita teguh berpegang dalam kebenaran. Kalau masih ingat topik hari Minggu yang lalu bicara tentang menaati hukum dan keadilan. Dan pada hari Minggu sekarang ini kita diingatkan untuk teguh berpegang pada kebenaran. Memang keadilan dan kebenaran ini menjadi salah satu atau dua dari sekian banyak isi atau katakanlah ciri dari kerajaan Allah. Oleh karena itu, kalau hari ini kita diingatkan lagi tentang satu hal penting dari ciri kerajaan Allah itu, yaitu tentang kebenaran. Hanya memang menjadi menarik karena Paulus memulai dari ayat 17 ini dengan kasih karunia. Artinya seolah mau mengatakan bahwa semua kita adalah orang yang berdosa, dan itu pernah disebutkannya dalam Roma 3 ayat 10 kalau dibaca, bahwa tidak ada satu orang pun di antara kita yang boleh disebutkan benar. Kita adalah orang yang berdosa, dan oleh karena itu tidak mungkin kita memiliki kebenaran dan membanggakannya secara sendiri. Seolah-olah kita adalah pemilik kebenaran dan orang lain itu adalah sesat.
Tapi semua kita adalah orang yang berdosa dan kemudian dibenarkan oleh kasih karunia. Jadi misalnya kalau hari Minggu lalu kita diajar untuk taat kepada hukum, maka hukum Taurat selalu menuduh bahwa kita adalah orang yang bersalah. Kita adalah orang yang berdosa. Tidak ada yang benar dari dirinya sendiri. Masing-masing kita mendapatkan kasih karunia dari Tuhan, dan oleh karena itu kita menjadi orang yang dibenarkan. Sama prinsipnya dengan umat yang kudus. Tidak ada di antara kita semua satu orang pun yang kudus dari dirinya. Kita adalah umat yang dikuduskan oleh Tuhan. Dosa kita diampuni dan kesalahan kita ditebus oleh kebenaran Tuhan. Itulah makna dari kematian Kristus, bahwa Dia mati untuk menebus kita, mengampuni dosa-dosa kita. Tapi ternyata dalam ayat kita ini Yesus bukan hanya turun ke tempat yang paling bawah, tapi juga Dia naik ke surga. Dia bertahta di kerajaan surga, dan oleh karena itu Dia memenuhi katanya segala sesuatu. Artinya ketika Dia di atas segalanya, di atas kesempurnaan itulah kita sebutkan, maka Dia memenuhi segala sesuatu. Artinya berada di bawah kekuasaannya lah, bahwa langit dan bumi serta seluruh isinya dan kita juga sebagai manusia ini. Hanya saudara-saudara juga kita perhatikan tadi bahwa ketika Yesus naik ke surga, Dia bukan berarti berakhir berkarya di dunia ini. Dia melanjutkan karyanya, memenuhi kata-katanya. Waktu Yesus naik ke surga, kita baca dalam Matius 28 ayat 18 sampai 20. Sebagai amanat agung, maka Dia mengatakan supaya murid-muridnya pergi, menjadikan semua bangsa menjadi muridnya, membaptisnya dalam nama Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka untuk melakukan apa yang kuperintahkan. Jadi bukan hanya sekedar mengajar untuk mengetahui, tapi menariknya dalam amanat agung itu adalah mengajar untuk melakukan. Supaya firman itu tidak hanya sebagai pengetahuan, tapi firman itu harus kelihatan dalam perilaku dan perbuatan kita. Banyak orang tahu tentang kebenaran, banyak orang tahu tentang firman Tuhan, tetapi yang menjadi ketimpangannya adalah dalam melakukan. Saudara-saudara, bahwa Alkitab kita ini bukan hanya yang bisa dipelajari, betul, ada orang menjadi sarjana darinya, ada orang menjadi master darinya, ada menjadi doktor darinya, bahkan bergelar profesor. Profesor bidang teologi, katakanlah, yang mempelajari Alkitab ini dengan segala segi-seginya. Tapi itu tidak jaminan bahwa dia juga menjadi doktor dalam imannya. Karena apa? Karena boleh saja kaya pengetahuan tentang Alkitab, tetapi belum tentu juga kaya dalam pengetahuan akan Tuhan secara rumusan iman, apalagi dalam melakukan. Oleh karena itu amanat agung memang sungguh-sungguh mengajarkan, Yesus mengajarkan murid-muridnya bukan untuk mengajar untuk diketahui, tapi perhatikanlah ayat itu dengan sungguh-sungguh, mengajar untuk dilakukan, ajar mereka untuk melakukannya. Oleh karena itulah saudara-saudara, Yesus melengkapi itu sekarang. Ketika Dia naik ke surga, bukan sekali lagi, bukan berhenti berkarya, tapi Dia melanjutkannya melalui karunia-karunia yang diberikan dengan mengangkat. Ada tadi katanya, ada rasul-rasul, ada nabi-nabi, ada pengajar-pengajar, dan kita sebutkan semuanya ini adalah pelayan-pelayan khusus. Dari sinilah kita bermula bahwa memang ada pelayan-pelayan khusus yang Tuhan pilih dan diberikan karunia yang kita sebut sebagai tahbisan. Jadi ada yang disebut dengan vocatio generalis, ada vocatio spesialis. Vocatio generalis adalah aku percaya kepada gereja yang kudus dan am. Jadi kalau kita perhatikan dalam surat 2 Petrus, di situ ada disebut dengan imamat yang am.
Jadi kalau kita mengaku iman kita setiap hari Minggu, gereja yang kudus dan imamat yang Kalau dipakai kata imamat berarti dari kata imam. Imam bahwa seluruhnya kita ini adalah imam yang harus mengajar firman Tuhan. Imamat yang Jadi orang-orang tua mengajarkan imannya, artinya bahwa setiap orang Kristen punya panggilan juga untuk berkarya, untuk melanjutkan karya Tuhan. Tapi ada vocatio spesialis. Vocatio spesialis ini adalah orang-orang yang dipanggil khusus dan diberikan tahbisan. Itulah yang ada sekarang ini bagi kita gereja KBP. Kita tidak lagi mengenal rasul yang diangkat belakangan ini, tidak lagi kita mengenal nabi, tapi yang ada adalah interpretasi dari pengajaran itu. Itu siapa? Yaitu ada pendeta bagi kita, ada guru jemaat, ada evangelis, ada Bible Pro, ada diakones. Ini kita sebut dengan termasuk sintua adalah pelayan-pelayan khusus, pelayan-pelayan tahbisan. Diangkat dari anggota-anggota jemaat dan mereka ditahbiskan. Ini yang disebut dengan pelayan tahbisan. Tapi gereja kita juga mengenal yang disebut dengan pelayan non-tahbisan. Siapa non-tahbisan ini? Itu misalnya guru-guru sekolah minggu, dirhen kor, pemain musik, song leader, dan lain-lain. Itu kita sebut sebagai pelayan non-tahbisan. Bahkan seluruh jemaat itu adalah terpanggil untuk menjadi saksi-saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Tapi yang dibicarakan oleh Paulus di sini adalah bahwa ada pengajar-pengajar khusus, tahbisan yang disebut dengan rasul-rasul, ada nabi-nabi, ada pengajar-pengajar dan lain-lain. Dan semua ini tugasnya tadi disebutkan adalah memperlengkapi orang-orang kudus. Itu tugas utamanya. Memperlengkapi bukan menjadi pelengkap, tapi membekali. Itu sebabnya saudara-saudaraku bahwa jemaat memang harus dibekali, harus dilengkapi supaya mereka mampu melakukan tugas panggilannya di dunia ini. Kita tahu kan ada 3 tugas panggilan gereja, yaitu koinonia, diakonia, dan marturia. Ada koinonia yaitu persekutuan. Orang Kristen itu senangnya bersekutu, bukan berarti tidak bisa sendiri. Bisa, karena memang iman itu adalah I-do relationship, personal sifatnya. Tapi aku percaya itu dinikmati dalam komunitas. Itu sebabnya pengantar dari liturgis kita mengatakan, mari kita mengaku iman kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Artinya iman itu memang bersifat personal, tetapi dia dinikmati, dihayati dalam komunitas. Jadi kita di sini masing-masing mengatakan, aku percaya kepada Tuhan, tapi itu kita sebutkan secara bersama-sama. Oleh karena itu memang tandanya orang yang percaya itu adalah membangun relasinya secara vertikal dengan Tuhan, tapi juga memaknainya dengan kesediaannya membangun persekutuannya di tengah-tengah jemaat. Lalu kemudian kita ada juga marturia. Marturia itu ada mimbar sekarang di sini untuk memberitakan firman Allah. Dan itulah tugas-tugas dari pelayan-pelayan khusus yang kita sebutkan tadi. Tapi memang gereja bukan hanya berpusat kepada mimbar, tapi berpusat altar pelayanan gereja itu bukan hanya di gereja, tapi kepada seluruh dunia ini. Kita adalah surat-surat Kristus yang diutus untuk memberitakan firman Allah. Jadi tidak semuanya boleh memberitakan, mampu katakanlah, memberitakan firman Allah dengan kata-kata. Tapi semua kita adalah saksi-saksi Kristus melalui perbuatan-perbuatan konkret yang dapat dilihat, yang dapat diteladani oleh orang lain. Lalu kemudian ada diakonia. Ada tadi koinonia, persekutuan kita, gereja ini kita bangun. Ada mimbar dan tempat pemberitaan Injil, tapi sekali lagi mimbar itu bukan hanya di gereja ini, mimbar itu harus ada di lapangan. Dan kemudian ada meja di hadapan mimbar ini yang kita sebut sebagai diakonia sosial. Meja ini bukan tempatnya agenda diletakkan, tapi ini sebetulnya adalah pembagian tubuh Kristus yang kita sebut sebagai diakonia. Maka di mana gereja ada, di situ ada mimbar. Di mana gereja ada, di situ ada meja pelayanan sosial, di mana kita membagikan tubuh Kristus melalui aksi kepedulian sosial kita. Ada orang sakit jemaat kita layani, ada orang yang miskin kita bantu, ada orang yang berduka kita hiburkan, bahkan dunia ini menjadi alamat dari pelayanan-pelayanan sosial kita.
Tapi semua kita memiliki tugas masing-masing untuk hal ini. Dan sekarang diperlengkapilah kita oleh tugas itu. Itu sebabnya ada kerishma, ada didake dalam pengajaran iman Kristen. Kerishma itu adalah proklamasi memberitakan firman Allah, dan didake itu adalah pengajaran firman Allah. Ini sebetulnya model-model dari pelayanan kita yang dilakukan oleh gereja untuk memperlengkapi umat Tuhan, sehingga mampu melaksanakan tadi tri tugas panggilan gereja yang kita sebutkan itu. Maka di samping ibadah minggu ada khotbah, tapi juga ada PA yang kita sebut sebagai pengajaran firman Allah. Mestinya memang berdiskusi di sana. Mestinya memang di situ ada dinamika bagaimana kita mendalami firman Allah. Dan sangat membahagiakan sekali saudara-saudara ketika saya tiba di gereja kita Mampang ini, kalau dinamika pertanyaan kita sangat hidup. Ada 2, 3, 4 orang yang akan memberikan pertanyaan. Demikian juga PA kalau kategorial. Tapi kalau di gereja-gereja lain agak susah juga ini ditemukan. Ngasih kok memang sudah nama ulahoni nama, terus nama. Tapi agak jarang juga untuk diajak berdiskusi. Tapi kalau di kita masih memberikan pendapat, masih ada juga dialog, masih ada juga di situ percakapan tentang firman Allah. Jadi di samping khotbah yang tidak bisa kita respon, kan tidak mungkin kan setiap jomang menukut jonah mupas marjamita, kadang mungkin kan. Jadi khotbah itu memang satu arah dan kita menerimanya, lalu kemudian kita pahusor-husor di bagasan roh kita renung-renungkan. Tapi kalau pengajaran itu menjadi model bagi kita juga untuk belajar firman Tuhan. Makanya disebut dengan penelaahan Alkitab. Kita menelaah di situ. Jadi kalau boleh memang untuk tahun-tahun berikut jangan-jangan memang tidak perlu khotbah. Yang adalah bagaimana bahan PA itu dituliskan, lalu kemudian dibagikan ke kita, kemudian kita membicarakan itu. Itu juga satu model pengajaran dalam pertanyaan-pertanyaan. Yang intinya adalah memperlengkapi kita semua supaya menjadi pelayan-pelayan, bukan pelengkap ya, bukan suplemen, tetapi dia adalah memperlengkapi, membekali kita semua supaya menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Sebetulnya itu terinspirasi dari Yohanes 15 ayat 16. Aku memilih kamu, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu, dan aku mempersiapkanlah hupadiri kamu dalam bahasa Batak. Jadi bagaimana kita sekarang padirihon, mempersiapkan anggota jemaat kita yang kita layani ini sekarang di gereja ini untuk mampu juga melakukan firman Allah dalam kehidupan sehari-hari dengan tugas panggilan itu. Tapi sasaran utamanya dapat kita baca dalam ayat kita ini, supaya seluruh orang-orang yang kudus itu memiliki kesatuan iman dan kemudian kedewasaan penuh di dalam Kristus. Jadi makin khotbahi, makin diajari, makin diperlengkapi dengan firman Tuhan, mestinya kita semua menjadi satu iman. Jadi tidak lagi berbeda-beda iman. Orang Kristen itu memiliki kesatuan iman. Di samping pengakuan yang kita ucapkan dalam pengakuan iman rasuli, tetapi juga setiap orang harus mampu mengaku imannya sendiri. Aku percaya kepada Allah Bapa, aku percaya kepada Yesus Kristus, percaya kepada Roh Kudus, satu iman di dalam kehidupan kita sebagai bergereja. Dan oleh karena itulah maka ada kedewasaan penuh. Itu sebabnya ada katekisasi sidi, saudara. Tahukah dari mana kata sidi ini? Jangan-jangan kita ucapkan sidi, tapi kita tidak tahu apa artinya sidi. Kalau saya periksa kata sidi ini dari bahasa Sanskerta, artinya dia adalah bulat, penuh, sempurna, dewasa. Itulah arti sidi. Jadi kalau misalnya ini kata digunakan sebetulnya, misalnya kalau pernah dengarkan kata purnama sidi, bulan purnama sidi, itu berarti bulan purnama yang penuh. Jadi kalau ada bulan sabit, tapi ada juga bulan purnama, tapi dia tertutup oleh misalnya entah embun dan lain-lain. Tapi kalau disebutkan bulan purnama sidi, itu berarti bulan penuh, cahayanya terang, dan kemudian dia bulat seperti itu. Demikian sebetulnya kalau disebutkan peneguhan iman melalui peneguhan sidi. Artinya imannya sudah sempurna, imannya sudah bulat, imannya sudah mandiri, imannya sudah dewasa. Dan salah satu saudara tanda-tandanya dewasa adalah dia berbuah. Dia mampu mempertanggungjawabkan imannya. Jadi kalau dalam bahasa Batak disebutkan kan malua. Malua dari mana? Dari pakakungion natoras.
Karena apa? Karena pelajaran sidi bagi kita, orang Kristen ini adalah bahwa sidi itu adalah lanjutan dari baptisan. Jadi ini sekaligus pengajaran buat kita Amang Inang, karena bagi kita HKBP mengenal 3 baptisan. Yang pertama adalah baptisan anak, yang kedua adalah baptisan dewasa, yang ketiga adalah baptisan darurat. Yang 3 ini. Sidi adalah lanjutan dari baptisan anak-anak. Kalau dia baptisan dewasa, tidak lagi ada sidi. Karena baptisan dewasa itulah yang menyatakan dia sudah menjadi orang Kristen dewasa. Jadi kalau misalnya dari ada agama lain gitu, masuk menjadi orang Kristen, lalu kita baptis di sini, tidak lagi nanti dia akan belajar sidi lagi, tidak. Karena dia baptisan dewasa, maka ketika dia dibaptis, 2 surat akan diberikan sekaligus. Pertama adalah surat baptisan, dan yang kedua adalah surat peneguhan sidinya, dan ayat khusus baginya. Tapi ada juga baptisan darurat, yaitu orang tua nanti kalau misalnya ada anak yang lahir secara katakanlah kritis, lalu orang tuanya bisa membaptiskan itu. Tapi tidak boleh dengan penumpangan tangan. Nanti kalau anak ini sehat, dia akan bawa lagi ke gereja untuk menerima berkat baptisan dari pendeta. Mudah-mudahan kita paham semua tentang ini. Oleh karena itu memang kalau ada anak-anak yang dibaptis, maka dia wajib untuk menerima pembelajaran tentang sidi. Itu sebabnya disebutkan dengan katekisasi. Katekisasi ini dalam bahasa Yunani artinya adalah pengajaran yang terencana. Pengajaran yang terencana, misalnya kalau di gereja kita ada 1 tahun pembelajaran untuk sidi ini. Dan kemudian setelah dia belajar, mampu mengaku imannya sendiri, baru dia diteguhkan imannya. Seorang yang memiliki kedewasaan penuh di dalam Kristus melalui pengajaran-pengajaran iman itu, sehingga katanya semua kita memiliki pengetahuan yang benar tentang Allah, dan kita masing-masing tidak perlu lagi harus diajar yang satu dengan yang satu. Itu artinya bahwa kita semua memiliki pengetahuan tentang Allah. Dalam kesatuan iman itu, dewasa iman, pengetahuan tentang Allah, sehingga kita tidak lagi mudah katanya diombang-ambingkan oleh berbagai rupa-rupa pengajaran di tengah dunia ini. Jadi saudara, kalau misalnya kita sebagai orang Kristen yang mandiri, tidak lagi mudah tersesat. Seberapa hebat pun gangguan imannya, bahkan Kristus Tuhan kita itu pun diolok-olok, kita dicibir, kita disebutkan sebagai agama yang sesat oleh orang lain. Tapi saudaraku, bahwa orang-orang Kristen yang sudah dewasa, yang sudah sungguh-sungguh menerima pengajaran imannya, maka dia tidak akan pernah goyah. Apalagi jangankan dengan agama lain, dengan arus ilmu pengetahuan teknologi yang begitu luar biasa ini sekarang. Jangan-jangan memang saudara-saudara itu juga bisa mengalihkan perhatian kita. Budaya hedonisme, budaya konsumerisme yang menganggap bahwa Tuhan itu menjadi kolot, ajaran-ajaran itu sudah ketinggalan zaman dan lain-lain. Tapi bagi orang Kristen yang dewasa, dia akan tetap memegang bahwa semasi firman Allah ini dibicarakan kepada kita, saudara, apa yang dikatakan Tuhan. Kalau itu berasal dari Allah, dia biasanya abadi. Tapi dari ajaran manusia, dia akan ketinggalan zamannya. Oleh karena itu saudara-saudaraku, sebagai orang-orang Kristen yang dewasa kita sekarang ini, masing-masing kita diperhadapkan dengan berbagai tantangan itu. Tetapi kita tidak goyah. Bahkan saya pikir saudaraku, kalau misalnya kita bandingkan dengan pohonlah katakan, mungkin kita di masyarakat kota sekarang ini tidak lagi begitu cocok ini disebutkan sebagai penggambaran. Tapi saya pikir bisa juga kalau kita bangun cara berpikir kita. Misalnya, manakah yang lebih teguh, kokoh berdiri? Pohon yang berdiri atau tumbuh di tengah hutan, atau satu pohon di semak belukar? Mana yang paling kuat pohonnya? Kalau itu ditanyakan, mungkin kita akan berkata, oh, yang lebih kuat yang di hutan lebat lah. Tapi saudara, justru itu yang paling rapuh katanya. Karena apa? Karena dia seringkali terlindungi oleh pohon-pohon yang lain, baik dari goncangan angin dan lain-lain. Yang paling kuat tumbuhnya ada pohonnya adalah yang diantara semak belukar, karena dia tidak pernah terlindungi. Datang angin menggoyangnya, tetapi justru akannya makin kuat ke bawah seperti itu. Oleh karena itu boleh kita sebutkan bahwa ujian iman kita adalah justru ajaran-ajaran itu tadi.
Kalau ragam tantangannya, mestinya memang iman kita makin kuat. Iman yang terujilah namanya ini. Dan bukan lagi hanya iman yang diwariskan, tapi iman yang sudah tahan uji. Iman yang sudah diperhadapkan dengan berbagai kesulitan, pergumulan hidup, bahkan ajaran-ajaran di sini. Dan disitulah kelihatan apakah iman kita itu iman yang berkualitas. Saya percaya anak-anak kita yang menerima peneguhan sidi, ketika dia sudah sidi, maka dia akan diperhadapkan dengan dunia nyata ini. Itu sebabnya ada doa berkat yang diberikan kepada kita. Tuhan menguatkan kau, katanya, untuk menghadapi iblis dan menyertai kau dalam melakukan kebaikan. Itu doa yang diterima ketika kita menerima peneguhan sidi. Artinya adakan tantangan, tetapi akan tetap kita berbuat baik, mempertahankan iman percaya kita. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, mari kita masuki dunia ini bukan alam yang ramah bagi kekristenan, tapi kita diberangkatkan Tuhan berhadapan seperti antara domba dengan serigala. Banyak yang mengancam iman kita, banyak yang mengancam bagaimana kita sebagai pribadi di hadapan Tuhan. Tapi selalu kita harus mengingat bahwa Tuhan tidak hanya menyuruh kita, dia juga menjamin penyertaannya. Ingatlah, katanya, aku akan menyertai kamu sepanjang masa. Siapa yang disertai? Yang disertai adalah orang yang mau pergi. Siapa yang mau disertai adalah orang yang mau berjuang, memperhadapkan imannya. Nah, oleh karena itu sekarang saudara-saudaraku, ketika kita sudah sampai kepada yang tidak dengan banyaknya tantangan-tantangan itu, maka Paulus mengatakan supaya kita berpegang kepada kebenaran itu sendiri. Jadi kebenaran itu bukan hanya sekedar diketahui, kebenaran itu juga bukan kumpulan dari beragam ajaran-ajaran yang kita dengarkan, tapi kebenaran itu adalah berpusat kepada Kristus. Konteks pemberitaan kita di sini adalah Injil. Konteks pemberitaan kita tentang kebenaran adalah Kristus. Maka bukan kebenaran-kebenaran yang lain yang mau kita jadikan standar dalam kehidupan kita ini. Tapi kebenaran yang berpusat kepada Kristus, karena disebutkan tadi pengenalan dan pengetahuan kita tentang Kristus itu menjadi sempurna. Dialah kebenaran. Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Dia. Saya mau mengatakan begini, Amang Inam. Jalannya sudah tepat. Tujuannya pun sudah pasti. Dan ucapan ini adalah Yesus sendiri yang mengatakan, penuh kuasa dan dari ketuhanannya. Dan oleh karena itu tidak ada dalam kekristenan yang salah. Semua ada berada dalam kebenaran ini. Tinggal sekarang, saudaraku, kalau ini sudah kita sebutkan, kita urut dari tadi semua, bahwa firman Allah itu adalah kebenaran, Injil Kristus itu adalah pusat dari segala pengajaran, dan Kristus itu adalah keselamatan kita. Luar biasa itu, Amang Inam. Aku jalan, kebenaran dan hidup. Menemukan jalan, menemukan hidup. Dan yang kita jalani itu adalah kebenaran. Sehingga kalau kita mau tarik, ketika kita mau berjalan, di awal langkah kita, sampai sentral perjalanan kita berakhir dalam kebenaran ini, maka akan tiba kepada hidup itu. Hidup yang berkualitas yang ditawarkan Yesus bagi kita. Apa hidup yang berkualitas? Hidup yang berkualitas adalah hidup yang tak berakhir oleh kematian. Saudara, beriman atau tidak beriman pasti mati? Mati. Orang baik atau orang jahat mati? Mati. Tapi yang ditawarkan Yesus bagi kita adalah hidup yang tak berakhir oleh kematian ini. Karena Kristus yang bangkit itu dan hidup sekarang, demikian jugalah perjalanan hidup kita juga. Nah, oleh karena itu dari awal langkah kita sampai akhir hidup kita dengan kebenaran yang ada sebagai relnya, maka kita akan sampai kepada Bapa yang adalah kehidupan kita dan kehidupan yang selama-lamanya. Oleh karena itu mari berpegang teguh kepada kebenaran yang ada di dalam firman Tuhan, bahkan di dalam Kristus sendiri. Kita tidak diselamatkan oleh ajaran, tapi kita diselamatkan oleh pribadi. Ini benar-benar harus dicamkan. Kalau orang bilang banyak jalan ke Roma, itu betul kalau ke Roma. Jangankan ke Roma, ke Mampang Perapatan, ke gereja ini pun banyak jalan, saudara. Tapi kita tidak diselamatkan oleh ajaran. Kita tidak diselamatkan oleh dogma.
Kita diselamatkan oleh seorang pribadi, dan pribadi itu adalah Yesus. Oleh karena itu saudara-saudaraku, memang bukan ajaran, tetapi bagi kita dibenarkan oleh Kristus yang adalah juru selamat itu, dan siapa menemukan Yesus, dia menemukan hidup. Oleh karena itu mari berpegang teguh kepada ini. Saudara-saudaraku, dalam zaman kita sekarang ini, ada orang memang tidak tahu kebenaran itu apa. Ada orang juga tahu kebenaran tapi tidak mau melakukannya. Tapi yang terakhir ini juga ada orang yang mengetahui kebenaran tapi tidak mau berkorban untuk mempertahankannya. Bagi kita, saudara, harus melebihi itu semua. Kepada kita sudah dibukakan kebenaran, tidak ada lagi alasan kita, oh saya tidak tahu itu. Semua kita sudah tahu kebenaran di dalam Kristus. Lalu kemudian kita bukan hanya sekedar mengetahui kebenaran itu, tapi juga harus melakukannya, melakukan iman percaya kita. Lewat doa kita, relasi kita dengan Tuhan, relasi dengan sesama, dan kemudian bagaimana kita menjadi saksi-saksi Kristus di tengah dunia ini. Lalu kemudian saudaraku, sebagai saksi, jangan malu menjadi orang Kristen. Tetaplah teguh berpegang, tapi imbangi dengan kata kasih. Karena memang judul topik minggu kita ini kurang lengkap kalau menurut saya. Karena yang benar adalah berpegang teguh dalam kebenaran dan kasih. Karena ada kasih juga disebutkan di sini. Artinya kebenaran kita jangan sampai menghakimi orang lain. Kebenaran kita adalah mengampuni orang lain. Kebenaran kita adalah tidak menuduh orang lain sesat, tetapi menuntunnya dalam kasih. Sehingga orang yang menemukan kebenaran itu, sebetulnya dia adalah sebagai lokomotif yang menggerakkan orang lain untuk ikut dalam arus perjalanan ke arah kehidupan melalui rel kebenaran ini. Mari saudaraku, jangan simpan-simpan kebenaran yang ada dalam dirimu, tuntun orang lain dengan kasih, maka seperti kita yang sudah selamat, kita juga menjadi alat-alat keselamatan dari Tuhan sendiri. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan saat ini. Ajar kami untuk bertumbuh dan menjadi dewasa dalam kebenaran yang Engkau ajarkan. Sehingga Yesus sungguh-sungguh menjadi pribadi yang menyelamatkan dan membenarkan kami. Kiranya oleh keselamatan yang dikerjakan oleh Kristus kami menjadi pengikutnya. Dan kemana Yesus pergi, ke situ nanti kami juga akan berlabuh. Kalau Dia sekarang sudah berada di surga, kami juga Tuhan menanti kesempatan keindahan itu. Kami akan bersama-sama di hadirat-Mu yang kudus. Tapi selama kami masih di dunia ini, ada pokaccio spesialis, ada pokaccio generalis. Kami semua orang-orang yang Kau tahbiskan secara khusus untuk tugas pelayanan ini. Ajar kami untuk memperlengkapi seluruh anggota jemaat-Mu. Sehingga pokaccio generalis, semua umat orang Kristen ini terpanggil menjadi saksi pelayanan-Mu di tengah dunia. Sesuai dengan karunia yang Kau beri. Biarlah kami semua Tuhan menjadi orang-orang yang menuntun orang lain kepada kebenaran dalam Kristus. Ajar kami untuk menuntunnya dalam kasih. Ketika ada orang yang sesat, kami tuntun untuk kembali kepadamu. Ketika ada orang yang berdosa, kami tidak menghakiminya, tapi kami mau mengampuninya dan mendoakannya supaya bertobat. Dan ketika ada Injil kebenaran diberitakan dalam dunia ini, ajar kami juga untuk menopangnya melalui doa dan partisipasi. Jadikan kami semua menjadi pribadi-pribadi yang berarti dalam kerajaan Allah. Kalau sebentar lagi juga Tuhan akan ada program-program yang akan kami jalani, termasuk ada kebangkitan Naposo dan remaja. Kami mereview kembali pengajaran CD yang telah mereka terima. Kiranya mereka makin teguh, makin dewasa, makin penuh iman percaya mereka. Dan ketika diperhadapkan dengan keadaan dunia yang sulit ini, anak-anak kami tidak terombang-ambing, tapi justru akar mereka dalam Kristus makin kuat. Dan ketika akarnya tersambung kepada sumber kehidupan itu, maka mereka akan memiliki kehidupan dan bahkan masa depan. Kau berkatilah para anak kami yang turut ambil bagian dalam pelayanan hari ini. Kami percaya mereka belajar melayani seperti Tuhan melayani, belajar mengasihi seperti Tuhan mengasihi. Engkau berkati juga seluruh anggota jemaat-Mu Tuhan, dan anak kecil hingga yang sudah lanjut usia, terutama yang mengalami beban berat. Oh Tuhan yang Maha Kuasa,
Tidak ada yang mustahil bagimu. Engkau dengarkan seruan dan jeritan hati anggota jemaat-Mu. Mampukan mereka melewati masa-masa sulit itu. Kau tuntun mereka untuk keluar dari segala persoalan yang ada, hingga ucapan syukur akan mengalir, langkah mereka memuji-memohon akan makin ringan. Allah Bapa di surga, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang sedang sakit. Tuhan, Engkaulah sumber kesehatan itu. Engkau adalah tabib dari atas segala tabib. Engkau dengan firman-Mu cukup mengatakan sembuh akan sembuh. Maka Engkau rawatlah mereka. Dengarkan doa-doa mereka. Bentuk penyertaan dan perawatan yang dilakukan oleh para medis, juga para keluarga. Semuanya itu Tuhan berkati. Angkatlah setiap penyakit, bahkan mungkin dari kami yang hadir di sini. Ada sakit penyakit yang kami derita, Tuhan sembuhkanlah kami. Allah Bapa di surga, demikian juga malam dana yang akan kami lakukan di hari Selasa ini. Allah Bapa di surga, sungguh kami lihat dengan kenyataan sendiri di mata kami Tuhan, bagaimana pewartaan tentang harta kekayaan, juga kondisi keuangan gereja kami. Tidak ada yang dapat mengisinya dari jemaat lain. Kamilah yang harus berbeban darinya. Ingatkan kami Tuhan untuk banyaknya berkat Tuhan yang kami terima. Berapalah yang kami beri kepadamu dari banyaknya sekian banyak yang kami terima darimu. Allah Bapa di surga, biarlah kami tidak pelit ke kerajaan-Mu. Sebab ketika kami memberi, maka Engkau akan memperhitungkannya dan akan memberkati kami dengan limpahan anugerah-Mu. Pakailah kami Tuhan menjadi saluran berkat-Mu bagi perpanjangan tangan-Mu untuk melanjutkan pelayanan-pelayanan gereja di tengah gereja-Mu ini. Terima kasih Allah Tuhan kami di surga. Kau sungguh tahu juga kelemahan kami, dosa-dosa kami yang Kau ampuni, supaya kami makin layak di hadapan-Mu. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Mari sambut pemberitaan firman, kita memberi persembahan kita dan bernyanyi. Puji
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikian amang-inang jemaat kita ibadah kita sudah berakhir. Tuhan memberkati kita semua dan menyertai perjalanan pulang kita. Shalom.